Saudara-saudara, sudah berminggu-minggu kita berbicara tentang iman kepercayaan yang ketiga, yang penting, yang paling besar. Aku percaya kabar Roh Kudus. Dan kita sudah membicarakan inilah janji Tuhan dan karunia Allah terbesar untuk gerejanya. Waktu Tuhan memberikan anak yang tunggal ke dunia, ini pemberian terbesar untuk umat manusia. Waktu Tuhan mengirim Roh Kudus ke gereja, ini pemberian yang terbesar untuk gereja. Allah mengirim anaknya yang tunggal untuk keselamatan seluruh umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, Allah Bapa dan Allah Anak sama-sama mengirim Roh Kudus ke dunia untuk gereja, untuk anak-anak yang ditebus, anak-anak yang menjadi milik Tuhan sendiri. Dan orang percaya akan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Kita telah membicarakan dengan Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai penghibur yang dikaruniakan menjadi pendamping, penolong, pengajar, pembimbing umat manusia seumur hidup. Dia akan berada di dalam hati kita sampai selama-lamanya. Dia akan mendampingi kita selama kita hidup. Dan Roh Kudus akan mendidik kita, membawa kita masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Aku percaya kepada Roh Kudus. Roh yang diberikan ada roh kekal. Roh yang diberikan ada roh suci. Roh Kudus ada roh kebenaran. Selain itu kita sudah membicarakan Roh Kudus ada roh bijaksana. Roh Kudus ada roh pengetahuan. Roh Kudus ada roh strategi. Minggu lalu kita bicara tentang Roh Kudus ada roh kuasa. Roh yang memberikan kuasa untuk setiap orang Kristen yang bersaksi bagi Tuhan. Karena roh itu kalau turun, engkau akan mendapatkan kuasa untuk menjadi saksiku dari Yerusalem ke Yudea sampai Samaria dan sampai ujung bumi. Saudara-saudara, Tuhan mengirim Roh Kudus. Waktu hari Roh Kudus turun pada hari Pantekosta, angin yang besar sekali tiup kepada rumah di mana orang-orang yang tunggu Yesus, yang berdoa 100 orang, 120 orang di Yerusalem mengalami kepenuhan, pencurahan dari pribadi ketiga Allah Tritunggal. Dan angin itu melambangkan Roh Kudus. Dan mereka melihat ada api yang turun seperti lidah di atas kepala semua orang yang menerima Roh Kudus. Itulah hari jadinya gereja. Itu hari lahirnya gereja. Itu hari permulaan gereja yang kudus dan am didirikan di atas bumi. Dari orang-orang yang berbeda, dari tempat yang berbeda. Dan selama khotbah selesai, 3.000 orang yang menerima baptisan daripada para rasul. Dari segala suku, segala bahasa, segala bangsa, segala negara bersatu menjadi gereja dari Tuhan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan, Roh Kudus turun hari ini masih ada di gereja. Roh Kudus turun sejak hari Pantekosta sampai sekarang belum pernah kembali. Dia berada dengan kita untuk selama-lamanya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Roh itu adalah roh kuasa, dan dengan angin dan api melambangkan Roh Kudus yang bebas dan memberikan kehangatan, memberikan kuasa kepada manusia. Allah menyertai gerejanya. Holy Spirit is a symbol of the presentation of God in the church, and He is with us forever and ever. Roh Kudus beserta dengan kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Roh Kudus tidak boleh dimengerti hanya dengan gejala supranatural saja. Karena di dalam dunia supranatural ada gejala-gejala yang tidak ada hubungan dengan Roh Kudus. Di dalam keadaan supranatural ada penipuan iblis untuk mengkelabui, lalu untuk menipu, menyesatkan orang Kristen. Itu sebab selain gejala supranatural, kita harus menguji kalau gejala-gejala itu ada dasar Alkitab atau tidak. Kalau tidak,
kita jangan menerima, bahkan kita mesti mengujinya. Saudara-saudara, saya sudah bicara mengatakan mengenai menguji roh, menguji segala roh, karena ini diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan kita percaya semua roh. Tuhan tidak memperbolehkan kita terima semua roh. Itu sebab ujilah roh-roh itu dari Tuhan atau tidak. Roh dari si jahat, roh dari si jajal, roh yang menipu atau roh kebenaran. Roh suci atau roh kebenaran, bukan roh bohong, bukan roh menipu kepada kita. Tetapi di dunia ini sudah roh dari si jahat yang sekarang berada di mana-mana untuk menipu orang Kristen. Kalau mungkin kaum pilihan pun akan digoda, akan dibingungkan oleh dia. Itu sebab orang Kristen harus mempunyai roh bijaksana untuk bisa membedakan roh ini dari Tuhan atau tidak. Kalau bukan dari Tuhan, bukan saja tidak boleh terima, kita harus mengusir dia, menjauhkan diri dari mereka, sehingga kita bisa memelihara kesucian iman dan kemurnian rohani di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, sejak 1901 sampai hari ini, roh setan telah memakai cara Roh Kudus yang palsu untuk menipu banyak orang Kristen. Dan begitu banyak orang yang namanya Kristen sudah ditipu oleh roh setan, tetap tidak sadar. Mereka masih kira itu ada Roh Kudus. Dan saudara-saudara, kira-kira 35 tahun yang lalu mulai seru gerakan terjadi di kota Toronto. Mereka sewa satu hotel, dan di tempat yang besar di hotel itu kumpulkan ribuan orang. Lalu mereka melaksanakan, mempraktekkan ajaran-ajaran yang disebut pekerjaan Roh Kudus, yang sama sekali beda dengan Alkitab. Lalu mereka berteriak-teriak. Mereka mempunyai gejala yang sama sekali berbeda dengan tradisi gereja-gereja di seluruh sejarah. Nah, saudara-saudara, mereka menganggap inilah zaman Roh Kudus sudah tiba, di mana Roh akan memberikan kebangunan kepada gereja yang sudah dingin, yang sudah sua, yang sudah kaku, yang sudah seperti mati adanya. Mereka mengatakan itulah kebangunan rohani. Tapi saudara-saudara, saya mau memberitahu kepada saudara, gejala-gejala supranatural tidak tentu semua dari Roh Kudus. Jikalau itu ada unsur penipuan dari iblis, bagaimana kita mengetahui? Kira-kira 60 tahun yang lalu ada seorang profesor di gereja, di sekolah di Jerman. Nah, orang ini namanya Dr. Profesor Kurkoch, K-U-R-T-K-O-C-H. Kalau engkau cari di Google, mungkin masih bisa menemukan namanya. Dia sudah meninggal dunia. Dalam buku yang dia tulis, dia mengatakan 5 gejala seperti Roh Kudus, tapi bukan Roh Kudus. Harus kita bisa mengerti dan bisa membedakan. 5 gejala itu, pertama adalah teriak-teriak dengan kekuatan dan suara yang sangat luar biasa, beda sama orang biasa. Nah, ini salah satu gejala. Jikalau ada orang kata ini penuh Roh Kudus, lalu berteriak-teriak dengan suara yang keras sekali, tetapi tidak teratur dan tidak sesuai dengan kitab suci, ini gejala setan, bukan gejala Roh Kudus. Nah, ini adalah supernatural, very abnormal power of shouting. Mereka berteriak-teriak. Nah, di Toronto gejala ini muncul. Jadi mereka berbaring di tanah, mereka bicara dengan suara keras, dan kalimatnya tidak dimengerti dan tidak disadari oleh orang yang bicara itu sendiri. Mereka tutup mata seperti tidak sadar apa-apa, lalu berteriak-teriak dengan suara keras. Ini gejala pertama. Gejala kedua, jikalau orang yang kena sesuatu roh lalu mempunyai kekuatan lebih dari kekuatan orang biasa, itu hati-hati. Nah, kekuatan itu sangat melampaui kekuatan manusia biasa yang bisa melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Dan misalnya dalam kitab suci menulis seorang dipenuhi oleh roh setan, akhirnya dia bisa mempecahkan, membebaskan diri dari ikatan rantai-rantai besi. Nah, kekuatan sebesarnya seperti ini
Tidak dimiliki oleh orang biasa. Tapi orang itu di Kerasim. Orang itu di Dikapoli. Orang yang berada di dalam catatan Alkitab. Dia bisa mematahkan rantai yang mengikat dia. Ini gejala supranatural. Bukan pekerjaan Roh Kudus. Ini pekerjaan iblis. Ketiga, kalau seorang dipenuhi bukan oleh Roh Kudus. Tapi oleh roh yang lain. Dia bisa mempunyai sesuatu gejala. Kumatnya waktu tertentu sehingga ada rutinitasnya. Misalnya 1 kali 5 kali kumat. Setiap kali jam apa? Jam apa? Terulang-ulang. Nah ini bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Keempat, kalau dia dipenuhi oleh seluruh roh yang bukan dari Tuhan. Dia bisa peka terhadap nama Yesus Kristus. Sehingga kalau orang menyebut nama Yesus, dia mulai marah atau menantang. Dan dia ketakutan sambil kemarahan kepada nama Yesus itu. Dan di Alkitab mencatat orang dipenuhi oleh roh setan. Dia begitu dengan nama Yesus. Dia akan teriak, apa hubungan saya dengan dia? Jangan ganggu saya. Dia ketakutan dengan kuasa Yesus Kristus. Kelima, kalau orang mempunyai kuasa dari setan. Tetapi kelihatan seperti bukan. Dia mempunyai pengertian tentang apa yang mungkin tiba. Kalau engkau mau mendoakan dia panggil pendeta. Dia mengetahui ada orang mau datang doa untuk saya. Dan gejala pengetahuan akan datang. Ini dimiliki sebagian oleh iblis. Dengan gejala-gejala 5 macam ini. Maka itu bukan tandanya dia dipenuhi Roh Kudus. Justru tandanya setan beradab. Saudara-saudara. Pada kira-kira 29 tahun yang lalu. Saya berkhotbah di Kanada. Dan saya pakai satu hotel dengan ballroom yang besar 1.500 orang dekat lapangan kapal terbang di kota Toronto. Dan di seberang itu ada hotel yang lain yang dipakai oleh orang-orang itu namanya Toronto Blessing. Nah saudara-saudara, Toronto Blessing sudah menjalarkan seluruh dunia kemana-mana. Sehingga 2 majalah yang paling penting di dunia, satu Newsweek dan satu Time Magazine, utus orang pergi wawancara dan catat gejala pengaruh secara global daripada Toronto Blessing ke dalam majalah yang terkenal itu. Nah saudara-saudara, ada orang dari gereja ini pergi terbang khusus ke Toronto mau melihat. Dan waktu mereka duduk di atas melihat gejala-gejala itu, lalu orang yang utus dari gereja ini mengatakan, saya tahu ini adalah pekerjaan setan. Ini bukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, Toronto Blessing mempengaruhi seluruh benua Eropa, Amerika, Afrika, dan juga Asia. Dan pada waktu itu, kira-kira 25 tahun yang lalu, saya dengan Aerohouse daripada London, kita bikin satu seminar khusus untuk membahas akan Toronto Blessing di Granada. Nah saudara-saudara, Aerohouse adalah seorang yang menjadi editor daripada Banner of Truth di London. Sekarang dia sudah tua sekali di kota London. Nah saudara-saudara, waktu itu kita sudah mengetahui ini akan mempengaruhi Indonesia. Nah akhirnya Speed Plaza menyewa 10 ruko, bikin kebaktian besar untuk banyak pemuda-pemudi yang ikut di situ. Mereka kira itulah Roh Kudus, padahal semua tertipu. Dan pada waktu mereka ditumpangi tangan, jatuh. Sudah jatuh di atas ubin. Mereka semua menjadi tidak sadar. Sudah tidak sadar, tutup mata. Dan perempuan-perempuan roknya terbuka pun tidak bisa bereskan. Karena mereka dipenuhi oleh roh, bukan Roh Kudus. Mungkinkah Roh Kudus bikin seorang anak perempuan jatuh di tanah, roknya terbuka tidak beres? Tidak mungkin kan? Ini semua adalah tipuan iblis yang mengganggu orang Kristen. Dan banyak orang Kristen yang tidak mau belajar firman Tuhan dengan baik, tidak mau mengerti kebenaran dengan tepat, akhirnya tertipu satu persatu. 5 tahun kemudian, Toronto Blessing mulai menunjukkan gejala-gejala yang tidak sehat sama sekali. Lalu ada orang yang sudah jatuh terpelanting, tutup mata, sehingga mereka sudah tidak sadar. Keluar suara-suara seperti gonggongan daripada anjing. Setelah Toronto Blessing berubah menjadi sangat liar
dan suara seperti anjing menggonggong. Setelah mereka saat ditanya, kenapa engkau berteriak-teriak gonggong seperti anjing? Mereka menjawab dengan kalimat, karena Tuhan telah menjadikan saya seorang setia yang menjaga rumah Tuhan di pintu, maka saya jadi anjing. Nah saudara-saudara, tidak lama kemudian mereka mulai berteriak-teriak dengan seperti ayam yang berkokok-kokok. Ditanya, kenapa kamu saat tadi bersuara seperti ayam? Dia mengatakan, Tuhan suruh saya menjadi ayam berkokok supaya mensadarkan Petrus yang sudah 3 kali menyangkal Tuhan supaya mereka bertobat. Ini semua penipuan seperti ini makin lama makin hebat. Dan di dalam beberapa tahun kemudian mendadak gerakan ini menghilang signifikansinya dari dunia. Saudara, jangan lupa, gereja yang stabil akan konsisten memelihara firman Tuhan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Tapi gereja mendatang muncul dengan suatu gejala yang menakutkan. Berapa tahun kemudian layu satu persatu. Nah, kalau engkau mengatakan saya percaya Roh Kudus, saya mau tanya, roh yang engkau percaya roh yang bagaimana? Roh yang engkau percaya bagaimana engkau yakin itu ada Roh Kudus yang sejati seperti apa yang dicatat di Alkitab. Satu-satunya yang bisa menolong kita menguji adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Itu menjadi patokan, menjadi standar di mana kita mendapatkan kunci dan kita bisa membuka pintu, kita bisa membedakan ini dari Tuhan atau ini bukan dari Tuhan. Aku percaya kabar Roh Kudus. Ini satu hal yang begitu mulia, begitu peristiwa yang besar, begitu privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan hanya kepada orang Kristen. Orang Kristen adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai hak memiliki roh Tuhan didiami di dalam hati kita, menyertai dengan kita sampai selama-lamanya dan memimpin kita masuk ke dalam kebenaran. Itu sebab kalau orang Kristen tiadakan atau menghina hak yang diberikan seperti ini, kita akan menjadi bahaya sekali. Saudara-saudara sekalian, setelah menerima Roh Kudus dan setelah menerima ajaran dari Roh Kudus, kita mengetahui apa yang benar dan tidak benar. Jangan kita main-main. Jangan kita menyerahkan kebebasan kita, menyerahkan hidup kita kepada roh yang tidak benar, lalu diganggu, dipermainkan, ditipu, lalu dihanyutkan di dalam arus yang jahat itu. Saudara-saudara sekalian, aku percaya kepada Roh Kudus, roh yang ada dari Tuhan. Di dalam Alkitab sudah mengajar kepada kita apa yang disebut dipenuhi Roh Kudus. Di dalam perjanjian baru ada gejala-gejala, di dalam perjanjian lama ada ciri khas yang sangat berbeda dan roh yang lain. Mengapakah kita harus percaya supranatural itu Roh Kudus? Roh Kudus memang supranatural, tapi supranatural datang dari Roh Kudus. Roh Kudus ada roh di dalam dunia yang kekal, roh dari Tuhan Allah sendiri. Tapi Roh Kudus tidak sama dengan roh yang najis, roh yang tidak beres. Itu sebab jangan dari gejala lalu menetapkan sesuatu kepercayaan doktrinil bahwa aku yakin ini benar. Tapi melalui firman Tuhan menguji kembali semua gejala di dalam dunia ini, dan kita baru mengetahui yang benar yang mana. Saudara-saudara, itu sebab kitab suci lebih tinggi daripada pengalaman. Kedua, kitab suci menguji pengalaman. Ketiga, kitab suci memberikan jawaban dan keyakinan sehingga kita patuh kepada kebenaran. Saudara-saudara, bukan terbalik. Banyak orang pakai pengalaman untuk melampaui kitab suci, untuk pengalaman untuk menguji kitab suci, untuk pengalaman memuaskan iman kita. Dan ini bukan ajaran orang Kristen. Ini bukan prinsip dari kitab suci. Firman lebih tinggi daripada pengalaman. Firman menjadi standar menguji pengalaman. Firman menentukan
apa yang harus kita yakini di dalam pengalaman. Kalau 3 hal ini dibalik, gereja berada di bahaya. Jangan kira pengalaman kita lebih penting daripada kitab suci. Jangan kira apa yang kita alami, apa yang kita ngerti dan rasakan lebih penting dari kitab suci. Biar kita membalikkan semua ini. Kitab suci lebih tinggi dari pengalaman. 1, 2, 3. Kitab suci menjadi standar menguji pengalaman. Semua kitab suci menjadi standar untuk mengenal akan pengalaman. Kitab suci yang menjadi jaminan dan dasar daripada keyakinan kepercayaan kita. Kalau ini 3 hal kita pegang dengan teguh, kita tidak sembarangan dipengaruhi oleh gejala-gejala yang kelihatan supernatural, tapi tidak ada dukungan dari kitab suci. Saudara-saudara sekalian, saya sudah pernah yang lalu beritahu dengan menguji roh-roh. Dan karunia mengerti dan menguji roh-roh mendahului karunia lidah. Karunia menterjemahkan lidah. Kan karunia menyembuhkan orang sakit. Dan karunia mujizat yang lain-lain. Menguji roh lebih penting. Mengerti roh benar dan roh salah lebih penting dari mempunyai pengalaman yang kelihatan supernatural tapi tanpa dasar dari kitab suci. Saudara-saudara, I believe in Holy Spirit. Aku percaya kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah. Aku percaya kepada dia. Roh Allah adalah roh bijak. Roh Allah adalah roh kekal. Roh Allah adalah roh suci. Roh Allah adalah roh kebenaran. Roh Allah adalah roh pengetahuan. Roh Allah adalah roh strategi. Kita sudah membahas 1 poin dengan jelas di dalam beberapa minggu yang lalu. Dan minggu lalu saya khusus bicara Roh Kudus ada roh kuasa, roh yang mempunyai dinamika, kekuatan untuk pelayanan. Itu sebab Yesus berkata, jikalau aku sudah pergi, roh akan turun. Jika roh sudah turun, dia akan memberi kuasa kepada engkau untuk menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. The power of Holy Spirit will be on you, and you can be my testimony, my witness from Jerusalem until the end of the world. Saudara-saudara, kuasa Roh Kudus tidak bisa dipalsukan. Kuasa Roh Kudus harus dibubuhi, disejajari dengan kesucian dan kebenaran. Yang roh yang berkuasa juga ada roh yang suci. Roh yang berkuasa juga ada roh yang benar. Sehingga orang mempunyai kebenaran, mempunyai kesucian, kuasanya baru sah. Kalau dia punya kekuasaan melakukan hal-hal aneh, ajaib, mujizat, penyembuhan, atau mengusir setan, kelihatan hebat sekali secara rohani, tapi hidupnya tidak suci, ini harus kita ragukan. Nah saudara, dengan demikian kaitan satu dengan lain tidak bisa dipisahkan. Roh yang suci adalah roh yang benar. Roh yang benar adalah roh yang berkuasa. Kekuasaan tidak didukung dengan kesucian, jangan percaya. Kekuasaan tidak ada inti kebenaran, jangan percaya. Kuasa besar harus bersejajar dengan kesucian dan kebenaran. Karena dia ada roh suci, roh benar, roh kuasa, roh dari Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita melihat gejala orang dipenuhi Roh Kudus itu apa? Ada 2 hal yang penting. Pertama, orang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam perjanjian lama, dia adalah orang yang penuh perasaan takut kepada Tuhan. Roh takut kepada Tuhan adalah gejala yang penting sekali. Dan orang dipenuhi Roh Kudus tapi tidak takut Tuhan, jangan percaya. Karena roh Tuhan adalah roh yang takut kepada Tuhan. Roh Kudus memberkati siapa? Orang itu juga diberkati dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Sehingga the fear of the Lord, ini adalah gejala dipenuhi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada pada satu orang, orang ini tidak berani sembarangan kerja, tidak boleh sembarangan ngomong, sembarangan melayani,
sembarangan menyatakan kehebatan dia di dalam pelayanan. Kalau dia penuh Roh Kudus di dalam segala pelayanan, pasti ada satu gejala, dia penuh perasaan takut kepada Tuhan. Dan kedua, saudara, di dalam perjanjian lama, orang di penuh Roh Kudus ada gejala, kerjanya beres, teliti, setia, dan konsisten. Nah, hal ini kita lihat dari dua pemuda yang terbaik di dalam sejarah. Satu, Yusuf di dalam kitab Kejadian akhir. Dan kedua, Daniel. Di dalam seluruh buku Nabi Daniel, kita melihat Yusuf di Mesir dan Daniel di Babilonia. Dua orang mewakili pemuda-pemudi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka semua hidup suci, dan mereka semua hidup penuh perasaan takut kepada Tuhan, dan mereka semua hidup dengan bekerja secara teliti, konsisten, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, dan semua pekerjaannya beres. Sekarang ada orang kata ini penuh Roh Kudus, kejang-kejang, tapi di kantor menipu, pakai cara curang berdagang, menjadi orang yang tidak jujur. Jangan percaya mereka dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Yusuf dipenuhi Roh Kudus, dia lebih beres dari pemuda yang lain. Dia dipenuhi Roh Kudus, kerjanya semua dengan tepat. Meskipun Yusuf bukan melayani di dalam pemerintah yang takut kepada Tuhan. Yusuf seorang Kristen yang takut kepada Tuhan, tapi pemerintahnya adalah pemerintah Mesir. Dan orang Mesir bisa berzina, bisa bohong, bisa berbuat segala macam kejahatan, karena bukan roh suci di dalam mereka. Tetapi Yusuf yang berada di dalam negara yang tidak takut kepada Tuhan, dia adalah pemuda yang penuh perasaan takut, sungguh-sungguh patuh kepada Tuhan. Dia berlain dengan pemuda yang lain. Dia kerjanya semua teliti, semua beres. Ada orang bilang sama saya, banyak company besar di Indonesia paling suka memakai orang-orang reform di bawah Stephen Tong. Saya tanya kenapa? Kenapa banyak company di Indonesia suka pakai orang-orang yang berada di gereja ini? Jawaban adalah orang di bawah patong semua jujur-jujur. Orang di bawah patong semua kerjanya berat. Semua di bawah patong semua kerjanya bertanggung jawab dan kerjanya sangat beres. Dan saya bilang, ini saya sangat bersyukur. Saya berterima kasih kalau gereja ini mengakibatkan, menghasilkan semua anggota yang kerjanya setia, jujur, teliti, bijaksana, konsisten, dan semua bukan untuk kemuliaan dunia, bukan untuk uang, bukan untuk diri. Tapi ada satu kali mengatakan, itulah sebab banyak company suka pakai orang patong supaya mungkin mendatangkan keuntungan lebih besar. Nah, di situ bukan urusan saya. Itu dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jikalau dia memakai orang GRI hanya memanfaatkan kejujuran, kesetiaannya, tapi bukan mau bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap orang harus kerja sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Tapi tidak ada orang mempunyai hak untuk memperalat semua yang setia dan jujur kepada Tuhan untuk faedah dan keuntungan sendiri. Kira Tuhan sendiri menyatakan kemurahan kepada kita masing-masing. Saudara-saudara, engkau lihat Daniel kerjanya beres, setia, konsisten di dalam negara Babilonia. Engkau melihat Yusuf kerjanya beres, setia, konsisten, jujur di dalam negara Mesir. Sehingga mereka menjadi faedah besar untuk merubah dunia. Tapi mereka sendiri tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Manusia suka memperalat orang baik. Company-company besar mau memperalat semua pegawai yang paling jujur untuk menguntungkan dia sendiri. Tapi dia sendiri bagaimana biar setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus turun kepada satu orang. Dalam perjanjian lama kita lihat dengan jelas, pasti dia hidup suci, dia hidup setia kepada Tuhan, dan hidup tidak berkompromi dengan dosa. Semua orang di dalam perjanjian lama
yang gejala ini dipenuhi Roh Kudus, kerjanya beres, kerjanya jujur, kerjanya bertanggung jawab. Dan sekarang saya mau tanya, apakah di dalam perjanjian baru juga ada gejala-gejala yang jelas membuktikan orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara-saudara, dengar, di dalam perjanjian baru, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mencinta Injil dan kobar-kobar dengan hati yang hangat memberitakan firman Tuhan. Ini salah satu gejala yang tidak ada pada semua organisasi atau agama yang lain. Untuk Injil. Di dalam perjanjian baru, engkau melihat Roh Kudus turun. Setelah Roh Kudus turun di Yerusalem kepada 120 orang. Setelah itu mereka semua berdiri, berani memberitakan Injil, berani mengabarkan kerajaan surga. Di situ semua orang sehati. Saudara-saudara, Simon Zelot, Yudas Iskariot, Matius pemungut cukai, semua itu mempunyai adegan, mempunyai program sendiri, semua mempunyai ambisi sendiri. Selain si Yudas akhirnya bunuh diri, yang lain semua membuang ambisi dan segala program mereka disesuaikan dengan rencana Tuhan di dalam mengabar Injil. Dan orang dipenuhi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, adalah orang-orang dipenuhi oleh cinta kasih terhadap Injil Yesus Kristus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, semua orang yang dipenuhi dengan semangat suka memberitakan Injil, membawa orang kembali kepada Tuhan. Ini gejala yang begitu khusus, begitu nyata di dalam perjanjian baru. Saudara, perjanjian lama suci, teliti, setia, konsisten, kerja beres menjadi tanda. Di dalam perjanjian baru suci, kebenaran, dan suka memberitakan Injil Yesus Kristus menjadi gejala yang sangat konsisten dan nyata di dalam kitab suci. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berani mati untuk Kristus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berani menjadi syahid untuk Kristus, asal mereka bisa membela kebenaran dengan semangat yang tidak berubah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya kepada Roh Kudus. Benarkah imanmu? Benarkah itu sesuatu gejala rohanimu? Benar itu pengakuan yang jujur dari hatimu? I believe in the Holy Spirit. If you truly believe in the Holy Spirit, be sure to live a holy life. If you truly to believe in the Holy Spirit, be sure to live according to the truth revealed in the Bible. Jikalau engkau sungguh-sungguh adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, biar engkau jujur hidup sesuai kebenaran Tuhan dan hidup setia kepada Injil yang diberitakan. Saudara-saudara, ini adalah pekerjaan yang penting sekali. Aku percaya kepada Roh Kudus. Waktu Yusuf digoda oleh perempuan yang tidak tahu malu, suaminya kerja di luar, rumah sisa dia. Dia buka baju, minta Yusuf tidur sama dia. Jawaban Yusuf, wah, kesempatan indah. Nyonya cantik, suamimu dah ada. Kesempatan untuk saya tidur sama kau. Tidak. Yusuf menjawab, bolehkah aku melakukan dosa besar ini dan bersalah kepada Tuhan Allah? Dia tidak mengatakan kalau saya tidur sama kamu, saya bersalah kepada suamimu. Dia justru mengatakan kalau saya berzina dengan engkau, saya bersalah kepada Tuhanku. Dan ini dosa yang besar. Adakah betul laki perempuan tidur dosa besar? Adakah itu benar? Kalau seorang mempunyai kesempatan tapi perempuan cantik di luar istri, itu satu kesempatan yang jelek, dosa yang besar. Di dalam zaman Yusuf, di dalam masyarakat daripada Egypt, Mesir, tidak ada konsep itu. Maka Tuhan kirim seorang pemuda yang konsepnya masih murni, suci, yang masih setia dan tekun di negara yang penuh dengan perzinahan, mengatakan kalimat yang agung sekali. Should I do this great sin against my God?
Bolehkah aku melakukan dosa besar ini dan bersalah kepada Tuhanku? Itulah orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Itulah sungguh-sungguh anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Itu dipenuhi Roh Kudus. Sekarang kita melihat begitu banyak pemimpin-pemimpin di dalam hidupnya berzina, cari pelacur, tidak setia sama istri. Saudara-saudara, apakah ini orang yang dipenuhi Roh Kudus? Mereka banyak bicara tentang Roh Kudus, tapi hidup mereka sama sekali tidak kudus. Orang yang betul-betul dipenuhi Roh Kudus, hidupnya penuh pimpinan Roh Kudus, dan mereka tidak akan melawan akan kesucian Tuhan, tidak akan melanggar apa yang menjadi hidup yang senonoh di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, hidup kita dipelihara sesuai dengan rencana Tuhan, berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, dan kita hidup bekerja seteliti mungkin, sesetia mungkin, setekun mungkin, sehingga yang kita kerjakan beres, jujur, benar, sesuai dengan kebenaran, maka Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara-saudara, dan orang semacam ini boleh disebut anak Tuhan. Anak Tuhan mempunyai sifat dari bapaknya. Anak Tuhan mempunyai keberanian seperti apa yang dikatakan kitab suci. Anak Tuhan mempunyai keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, memberikan saksi tentang kebenaran Yesus Kristus dan Injilnya. Ini semua gejala yang penting. Aku percaya kepada Roh Kudus. Saudara-saudara, dan kita akan melihat Tuhan tetap akan memimpin kita mengerti bahwa gereja bergabung dengan Roh Kudus. Allah memberikan anaknya yang tunggal menjadi pemberian terbesar untuk seluruh umat manusia. Hadiah Allah paling besar untuk keturunan Adam. Adam memberikan Adam kedua, Yesus Kristus, mati mengganti kita masing-masing. Hadiah Tuhan terbesar untuk gereja yang ditebus, Adam mengirim Yesus Kristus untuk menjadi pimpinan dan kepala gereja. Saudara-saudara, Christ is the greatest gift of God to this world, and Holy Spirit is the greatest gift of God to His church. Kepada gereja, hadiah terbesar Tuhan kirim Roh Kudus. Kepada dunia, hadiah terbesar Tuhan mengirim Yesus Kristus. Roh Kudus datang bukan membuat kita malas, membuat kita santai, bikin kita tidur. Sebaliknya, Roh Kudus datang memberikan kita semangat, memberikan kita ingatan, memberikan kita sesuatu kepatuhan yang setia, hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, memberitakan Injil. Puji Tuhan. Kiranya gereja mencintai Roh Kudus, dan gereja sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus dengan penuh hormat kepada Roh Suci, dan penuh selidik tentang rencana Roh Suci, dan penuh mengerti tentang cara Roh Kudus bekerja bagaimana. Saudara-saudara, Calvin adalah teolog satu-satunya yang menggabungkan Roh Kudus dengan seluruh teologi daripada Yesus Kristus. Sekali lagi, Calvin adalah satu-satunya teolog yang menggabungkan pekerjaan Roh Kudus dengan seluruh soteriologi, yaitu doktrin keselamatan yang dicatat di dalam kitab suci. Menurut Calvin, kita mengetahui Roh melaksanakan keselamatan Tuhan yang berada di dalam Yesus Kristus, selangkah demi selangkah, sampai orang berdosa dirubah oleh Roh Kudus menjadi orang suci. Orang berdosa diperanakan Roh Kudus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kesucian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karya Roh Kudus begitu besar, merubah kita dari orang berdosa menjadi orang suci semua. Roh Kudus merubah kita dari orang berdosa menjadi orang suci. Roba. Orang suci, orang suci, orang suci, orang suci. Semua orang berdosa yang sudah dirubah oleh Roh Tuhan dijadikan menjadi orang suci. Semua orang berdosa yang diperanakan oleh Tuhan dijadikan orang yang mempunyai hidup kekal. Semua orang yang diberikan hidup kekal oleh Tuhan
menjadi anak-anak Allah. Jadi kita semua yang sudah diselamatkan, yang sudah dipertobatkan, yang sudah dirubah, kita sekarang bukan anak setan, bukan anak durhaka, bukan anak pemberontak. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah dikuduskan oleh Roh Suci, yang sudah dibersihkan dengan darah Yesus Kristus, yang sudah diperanakan, diberikan hidup yang baru. Kita mempunyai hidup kekal, tidak lagi binasa. Kita mempunyai hidup kekal. Dan satu persatu, kudus, 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 kudus. Semua orang kudus yang sudah diselamatkan, kita dijadikan kelompok yang kudus, persusuan yang kudus, menjadi satu umat yang kudus, yang disebut gereja yang kudus dan am. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah sampai di sini. Minggu depan akan masuk ke dalam kalimat langsung. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Semua. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Menyambung kalimat, aku percaya Roh Kudus. Sambung kalimat selanjutnya, aku percaya pada gereja yang kudus dan am. Minggu depan kita mulai memasuki ke dalam percaya kepada gereja, tubuh Kristus yang adalah kudus dan am. Apa artinya dan apa maknanya, apa intinya, apa isi sedalamnya. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau terlalu mengasihi kami dan Engkau mengirim Roh Kudus kepada kami, sehingga terus menerus kepada orang yang taat Engkau karuniakan Roh Kudus. Orang yang mau belajar, Engkau memberikan pengertian. Orang yang mau dipimpin Roh Kudus, dipimpin masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa kira Engkau sendiri bekerja di tengah kami dan mendidik kami menjadi orang Kristen yang sejati. Cinta Tuhan, takut kepada Tuhan, dan berada di dalam kumpulan orang kudus, gereja yang kudus dan am. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.